Ya kita hanya berdoa mudah-mudahan hakimnya bisa objektif, bisa adil, bisa melihat data-data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bisa memutuskan sesuai dengan norma keadilan yang ada. Di backup oleh Polda Metro Jaya, TNI Polri, Satpol PP, kita melaksanakan termasuk Pamdal dari pengadilan melaksanakan pengamanan perdana sidang pra-peradilan MRS. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana. Jadi penyidik kewenangannya tadi menduga ya tersangka ini melakukan tindak pidana ya. Pasalnya adalah pasal berlapis 216, 160, kemudian undang kekarantinaan. Sepandai apapun Anda menyimpan kebohongan, pada akhirnya akan ketahuan juga. Allah Maha Adil dan Maha selalu berpihak pada yang benar. Maka hati-hatilah saat kamu menyembunyikan kebohongan. Untuk saat ini boleh saja merasa aman, merasa hebat dan sok benar. Tapi pasti esok atau di lain kesempatan kebenaran akan Allah tampakkan. Ingat, jika bukan kamu yang membukanya, maka pasti Allah yang akan membuka semua yang telah kamu sembunyikan dengan sempurna. Allah Maha Baik, maka tidak mungkin Dia akan berpaling dari menolong orang yang telah kamu zalimi. Begitu juga kebohongan Rizik Syihab yang gemar melakukan kebohongan akhirnya terus-menerus terkuak. Seperti kebohongan yang baru saja dibongkar oleh Ahmad Riza Patria. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah keras klaim Rizik Syihab yang menyatakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau Satgas COVID-19 DKI Jakarta mendukung adanya kerumunan di Petamburan. Acara pernikahan Putri Rizik yang menimbulkan kerumunan di Petamburan pada 14 November 2020 lalu membuat pimpinan Front Pembela Islam itu ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Menurut Wagub DKI, Pemprov DKI Jakarta sudah melarang adanya kerumunan selama pandemi dan diatur dalam payung hukum berupa peraturan gubernur dan terbaru juga diatur melalui peraturan daerah. Berkaitan dengan acara pernikahan Putri Rizik di Petamburan, Pemprov DKI Jakarta melalui pemerintahan Kota Jakarta Pusat telah mengingatkan panitia acara agar mengurungkan penyelenggaraan tersebut. Bahkan setelah acara selesai, Satpol PP DKI Jakarta juga langsung memberikan sanksi berupa denda administratif sebesar 50 juta rupiah sebagai imbas dari kerumunan tersebut. Ya, tidak mungkin kami mendukung kegiatan yang kami atur tidak boleh. Masa kami bilang tidak boleh kerumunan, terus kami malah menjaga kerumunan, kata pria yang akrab disapa Ariza di Balai Kota pada Senin 4 Januari 2020. Dia juga membantah klaim Rizik yang menyebut Dinas Perhubungan DKI Jakarta terlibat dalam penutupan jalan KS Tubun selama acara, sebab penutupan jalan merupakan wewenang polisi. Meski begitu, Ariza mengatakan pihak Rizik Syihab berhak mengatakan apapun untuk pembelaan di pengadilan. Dan kemudian majelis hakimlah yang nanti akan memutuskan dari bukti dan keterangan saksi. Ya, kalau orang itu di pengadilan dimanapun punya hak membela diri, itu hak siapa saja. Semua boleh membela, sampaikan argumentasinya. Nanti pengadilan hakim akan melihat mana yang benar, mana yang salah. Semua kita serahkan ke pihak yang berwenang, tuturnya. Politikus Gerindra itu juga membantah Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta membantu menutup jalan di KS Tubun saat Maulid berlangsung. Ariza menyebut pihaknya tidak pernah memberikan izin itu. Terkait jalan, itu kewenangan ada di kepolisian. Kan jalan ini jalan, jadi kepolisian tidak pernah mengizinkan. Dishub DKI juga tidak pernah mengizinkan, katanya. Sebelumnya, Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menjadi sorotan masyarakat. Adanya kerumunan besar masyarakat di acara yang diselenggarakan oleh Front Pembela Islam atau FPI di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Doni menjadi sorotan usai lembaga yang diketahuinya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dituduh memberikan dukungan terhadap terselenggaranya acara itu. Atas tuduhan itu,
Doni menegaskan apa yang dilakukan timnya di acara Rizik Syihab bukanlah sebuah bentuk dukungan. Doni Monardo mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak awal tak mengizinkan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab menyelenggarakan acara pernikahan putrinya. Doni Monardo juga mengatakan dia sama sekali tidak peduli dengan acara itu. Yang dipedulikannya adalah keselamatan nyawa rakyat Indonesia yang hadir di tempat itu. Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, kata dia melalui keterangan resminya pada Selasa 17 November 2020 lalu. Di sisi lain, terdapat juga perbedaan jumlah undangan pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat yang terungkap di sidang pra-peradilan. Pihak Rizik Syihab mengklaim hanya 17 undangan yang terkirim. Sidang pra-peradilan perdana Habib Rizik Syihab terkait kasus penghasutan kerumunan di Petamburan itu digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021. Kuasa hukum Rizik Syihab menyebut undangan dibuat terbatas. Terkait pernikahan tersebut, permohon dan keluarganya hanya membuat undangan terbatas dan yang dikirim hanyalah 17 undangan, ujar kuasa hukum Rizik Syihab Muhammad Kamil Pasha. Sebelum itu, pihak Rizik Syihab juga sempat menyampaikan beragam pernyataan mengenai acara pernikahan yang berbarengan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu. Di antaranya adalah pihak Rizik Syihab berjanji terapkan protokol kesehatan. Selamat Ma'arif sebut ulama dan Habib diundang. Kuasa hukum Habib Rizik mengklaim undangan hanya 30 orang. Kemudian juga pengacara mengklaim undangan pernikahan hanya terkirim 17 orang. Rizik Syihab melalui kuasa hukumnya menjelaskan perihal acara pernikahan putrinya. Rizik Syihab menegaskan undangan pernikahan tersebut dikirim terbatas. Pihak Rizik Syihab mengatakan acara pernikahan Maulid juga telah mendapat persetujuan pemerintah kota administrasi. Acara Maulid Nabi yang digelar bersamaan oleh DPP FPI, kata dia, juga telah diketahui. Bahwa acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri oleh pihak KUA Tanah Abang, serta acara Maulid diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, katanya. Dalam permohonannya, pihak Rizik Syihab mengaku tak menyangka akan banyak warga yang hadir dalam acara itu. Namun, kata dia, warga yang hadir diminta menerapkan protokol kesehatan. Dalam permohonan pra-peradilan itu, ada 3 termohon: penyidik Polda Metro Jaya, Kepala Subdit Kemnak Diskriminum Polda Metro Jaya, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai termohon 1, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon 2, dan Kapolri sebagai termohon 3.